Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti masyarakat Sumatera Selatan, di mana Kemas Haji Alim Ali atau Haji Alim Crazy Rich sekaligus tokoh masyarakat Sumatera Selatan telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026 sekitar pukul 14:23 di Rumah Sakit Siti Fatimah Al-Azhar, Palembang. Sebelumnya beliau dikabarkan dalam kondisi kritis hingga harus dirawat intensif di ruang CVCU, ruang khusus perawatan pacu jantung, Rumah Sakit Siti Fatimah Al-Azhar, Palembang. Saudaraku seiman, harta bisa menumpuk di rekening, namun tak satu pun mampu membeli 1 detik usia. Obat termahal tak selalu menyembuhkan. Dokter terbaik pun tak bisa menunda jika saat pulang telah ditetapkan. Ketika tubuh melemah, kita baru sadar bahwa sehat adalah nikmat paling mahal yang sering dilupakan. Dan ketika ajal memanggil, tak ada tawar-menawar, tak ada penundaan. Yang hidup pasti pulang, yang bernyawa pasti kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian bukan kemungkinan, melainkan kepastian yang menunggu waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menegaskan bahwa sehat dan hidup adalah kesempatan, bukan jaminan selamanya. Harta hanyalah alat, bukan penolong ajal. Sehat adalah amanah, bukan milik pribadi. Hidup adalah perjalanan singkat menuju pulang. Bekal takwa lebih berharga dari tumpukan dunia. Jangan terlalu yakin pada dunia. Jangan terlalu bergantung pada harta. Karena saat nama kita dipanggil, yang ikut hanya amal, bukan aset, bukan jabatan, bukan kebanggaan. Jika saatnya pulang telah tiba, kita tetap pulang. Saudaraku seiman, ketika napas terakhir dihembuskan, rumah megah tak ikut berpindah, kendaraan mewah tak menemani, dan tabungan hanya tinggal cerita. Yang melangkah bersama kita ke alam berikutnya hanyalah amal yang pernah kita tanam dengan ikhlas. Di dunia kita sibuk menambah harta. Di akhirat kita ditanya apa yang telah kita perbuat. Maka sungguh rugi bila hidup panjang tanpa bekal, dan sungguh beruntung meski hidup singkat namun penuh amal. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini menegaskan bahwa takwa adalah satu-satunya bekal yang tak pernah tertinggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa hidup boleh berakhir, namun amal baik bisa terus mengalir. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Harta adalah titipan, amal adalah simpanan. Bekal akhirat tak bisa dibeli, hanya bisa ditanam. Takwa menjadikan kubur bercahaya dan hisab diringankan. Mari kurangi kesibukan mengejar yang pasti ditinggal, dan perbanyak persiapan menuju yang pasti kita hadapi. Karena kelak bukan seberapa banyak yang kita miliki,
tetapi seberapa tulus yang kita beri dan taati. Saudaraku seiman, akan tiba satu masa namamu tak lagi disebut, fotomu tak lagi dilihat, dan jasadmu telah menyatu dengan tanah. Namun ada satu hal yang tidak pernah lupa mencatat, amal perbuatanmu. Manusia boleh melupakan, waktu boleh menghapus jejak, tetapi Allah tidak pernah lalai menghitung. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-6, Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Dan Allah menegaskan lagi pada ayat 7 surah Az-Zalzalah, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tak ada amal yang hilang, sekecil apapun, semuanya akan tampak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, seorang hamba akan berkata, hartaku, hartaku, padahal hartanya hanyalah 3, yang ia makan lalu habis, yang ia pakai lalu rusak, dan yang ia sedekahkan lalu kekal. Hadis riwayat Muslim. Harta yang kekal bukan yang disimpan, melainkan yang diinfakkan. Kubur tak menanyakan gelar, tapi amal. Nama boleh hilang, pahala tetap tercatat. Yang tak sempat kita sedekahkan, tak sempat pula menyelamatkan. Setiap kebaikan hari ini adalah penolong esok hari. Jangan menunggu kaya untuk berbagi, jangan menunggu lapang untuk taat, dan jangan menunggu tua untuk bertobat. Karena saat panggilan pulang datang, tak ada waktu menambah amal, yang ada hanya waktu menuai. Saudaraku seiman, ketika langkah telah berhenti, ketika dunia tidak lagi bisa ditoleh, dan pintu kubur tertutup rapat, tidak ada teman yang ikut masuk kecuali amal perbuatanmu sendiri. Keluarga pulang, sahabat kembali, harta ditinggal, namun amal setia menemani. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Muddatsir ayat 38, Allah berfirman, setiap orang terikat dengan apa yang telah ia kerjakan. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan menemani di alam yang sunyi dan panjang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, 1 tetap bersamanya, keluarganya dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang bisa disogok, tidak ada yang bisa dibayar, hanya amal yang berbicara. Kubur tak membutuhkan harta, tapi cahaya amal. Kesunyian kubur terhibur oleh zikir dan sedekah. Dosa yang diremehkan bisa menjadi penyesalan panjang. Amal kecil yang ikhlas bisa menjadi penyelamat besar. Jika hari ini kita masih bernapas, itu tanda Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk menambah bekal sebelum datang hari di mana penyesalan tidak lagi berguna. Saudaraku seiman, harta bisa dicari kembali, jabatan bisa diraih lagi, namun waktu yang berlalu tidak pernah sudi menoleh. Hari ini kita menunda, besok belum tentu ada, sebab kematian tidak pernah berjanji, ia datang tepat waktu. Sementara kita sering lalai menghitung waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian
kepada salah seorang di antara kamu. Sebelum tangan kaku, sebelum lisan keluh, Allah memberi peringatan agar amal jangan ditunggu nanti. Rasulullah SAW pun bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Karena hidup hanyalah modal singkat, sedangkan akhirat adalah tujuan abadi. Menunda tobat adalah kerugian, menunda amal adalah kelalaian, menunda kebaikan adalah kesempatan yang hilang, karena saat ajal tiba, tak ada lagi kata nanti. Jika hari ini masih diberi kesempatan berbuat baik, itu bukan karena kita layak, melainkan karena Allah yang masih memberi rahmat. Maka jangan tunggu sempurna untuk taat, karena kubur tidak menanyakan rencana, ia hanya menerima bekal nyata. Baik, sahabat seiman, marilah kita berdoa sebagai penutup dari renungan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesehatan yang membawa ketaatan, usia yang Engkau berkahi dengan amal kebaikan, dan hati yang selalu siap saat Engkau panggil pulang. Jangan Engkau jadikan dunia tujuan akhir kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami penuh amal yang Engkau ridhoi. Lapangkan kubur kami dengan cahaya ketaatan, dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh di akhirat. Terimalah amal kami yang sedikit, ampuni dosa kami yang banyak, dan karuniakan kami husnul khatimah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang yang tertipu oleh dunia. Jadikan amal kami ikhlas hanya karena-Mu, dan kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang wajahnya bercahaya karena amal soleh. Ampuni dosa kami, terimalah amal kami, dan jadikan akhir hidup kami sebaik-baik akhir. Ya Allah, jadikan amal kami sahabat terbaik di alam kubur. Lapangkanlah kubur kami dengan rahmat-Mu. Terangi ia dengan cahaya iman dan amal saleh. Dan jangan Engkau jadikan kubur kami lubang dari lubang neraka, tetapi jadikan ia sebagai taman dari taman surga-Mu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang menunda tobat, yang menyepelekan waktu, dan yang lalai dari mengingat kematian. Bimbinglah kami untuk mengisi sisa umur dengan amal terbaik, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridhoi. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga ini menjadi pahala jahariah bagi kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, tidak hidup di bumi lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.